Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara sekalian, tema atau materi kita kali ini adalah tentang tuntunan sholat. Dalam hal ini persiapan sholat. Tentu di dalam melakukan sesuatu, persiapan akan menentukan berhasil atau tidaknya, atau sukses atau tidaknya sesuatu pekerjaan. Pun demikian dalam sholat, agar sholat kita itu kita kerjakan secara maksimal sesuai yang dikehendaki oleh syariat, maka ada beberapa persiapan atau 4 persiapan yang harus betul-betul kita persiapkan agar ibadah sholat kita, ibadah sholat wajib kita itu sah secara hukum dan secara syariat, dan tentu dengan kepuasan batin yang kita rasakan di dalam kehidupan. Saudara sekalian, bahwa sholat itu jamaknya dari sholawat, yang artinya adalah doa, sebagaimana yang termaktub di dalam surat At-Taubah ayat 103. Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Berdoalah untuk mereka, sungguh doa untuk mereka itu adalah menenteramkan mereka. Sholat punya makna doa karena memang di dalam ibadah sholat yang kita kerjakan itu penuh dengan doa-doa. Kalau dalam terminologi hukum fikih, misalnya Imam Al-Jazairi misalnya menyebutkan bahwa sholat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Setelah sekalian, yang tidak kalah penting adalah asas atau dasar dari sholat 5 waktu itu. Kalau dari sisi dasar bahwa hukum sholat itu adalah wajib. Di dalam surat Al-Isra ayat 78 misalnya disebutkan tentang aqimis sholat liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana masyhuda. Begitu juga dalam surat An-Nur wa aqimus sholat wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat dan taat pada Rasul. Inilah syariat sholat, adalah syariat yang dibawa oleh para Rasul agar kita mendapatkan keberuntungan dari ketaatan itu. Tentu dari sisi asas, terus kalian, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim dari Ibnu Umar yang sudah sangat masyhur, bahwa Islam itu dibangun atas 3 pilar, di atas 5 pilar, atas 5 pilar. Salah satunya adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan puasa Ramadan. Ini pilar-pilar di dalam saudara sekalian, di dalam hadis muttafaqun alaih dari Tolhah bin Ubaidillah misalnya disebutkan bahwa sholat itu, sholat wajib itu ya, hukumnya adalah wajib ya, ketika Nabi SAW didatangi oleh seseorang laki-laki yang datang pada Rasul dari ahli Najd, kemudian dia itu bertanya kepada Rasulullah SAW ya, tentang Islam, maka Nabi mengatakan Islam itu adalah khamsu sholawatin fil yaum wal lailah. Islam itu adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Hal-hal yang khairu. Adakah yang lainnya? Kalau la ilaha illa anta, tidak kecuali yang sunnah-sunnah. Artinya saudara sekalian, sebagai pemeluk Islam maka wajib hukumnya untuk menunaikan sholat yang 5 waktu itu. Maka saudara sekalian, perlu diperhatikan hal-hal ataupun 4 persiapan sebagaimana di dalam dituntunkan dalam himpunan putusan tarjih jilid yang ketiga tentang bab sholat. Ada 4 persiapan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ketahui oleh kita
persiapan pertama adalah ketahui oleh kita bahwa sholat yang kita kerjakan sudah masuk waktu. Itu pastikan. Ya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, Inna sholat kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Artinya waktu-waktunya sudah ditentukan. Tetapi saudara sekalian, jikalau misalnya kita kemudian lupa atau tertidur, waktu sholatnya adalah waktu kita ingat ataupun waktu terbangun. Baru kita kemudian mengerjakan yang terlewat itu. Saudara sekalian, di dalam sebuah riwayat, misalnya riwayat Muslim disebutkan An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata sabda? Sabda Nabi, waktu dzur idza zalatus syam. Waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir. Wa kana dzalla rajulun katulihi malam yahdur al-'ashr. Hingga kemudian panjangnya seseorang itu tidak melebihi dari semestinya, barulah kemudian masuk kepada waktu asar. Ada waktu-waktu ya di dalam riwayat Muslim itu disebutkan waktu asar adalah ketika bayangan sudah melewati dari semestinya. Kalau kita tegakkan 1 meter misalnya ukuran benda, sudah lebih dari itu ke arah barat, maka sudah masuk waktu kepada waktu asar. Begitu juga kemudian waktu maghrib adalah ketika matahari terbenam, dan waktu isya masuknya adalah ketika fajar, ya, ketika mega merah telah hilang dan masuki malam. Begitu juga waktu subuh adalah min tulu'il fajr, artinya memasuki waktu fajar shodiq itu. Ini dari sisi waktunya. Saudara-saudara sekalian, tadi yang kita sampaikan, bila mana ada orang yang lupa, ya, tadi kan harus masuk waktu. Tetapi bila mana ada yang lupa atau tertidur, maka berlaku di dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik misalnya dalam Nasai sebutkan Rasulullah SAW bersabda, man nasiya sholatan falyusolliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa, ya, dari sholatnya adalah falyusolliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Jadi orang yang lupa itu sholatnya adalah ketika ingat, tidak ada yang lain selain itu. Ini riwayat Anas bin Malik dari riwayat Muslim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abu Qatadah misalnya di Rawahun Nasai, dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam naumahum anis shalah, karena dia ketiduran, wa qala inna laisa fin naum takritu fil yaqatah, ya. Nah, sesungguhnya misalnya aku tertidur lalai dalam tidur itu, fa idza nasiya ahadukum sholatan aw naman falyusolliha. Maka ketika kita lupa salah seorang dari kita sholatnya atau kita tertidur, falyusolliha idza dzakar, maka ketika ingat ataupun terbangun. Ini riwayatnya sahih. Oleh karena itu saudara sekalian, orang yang hendak mengerjakan sholat sesuai di awal harus mengetahui bahwa waktu sholat telah masuk, agar tidak sholat di luar waktunya. Sholat di luar waktu menyebabkan tidak sah sholat seseorang. Yang kedua, saudara sekalian, sholat itu persiapannya adalah menutup aurat. Tadi pastikan bahwa sudah masuk waktu, baru kemudian kita lakukan sholat wajib. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat itu hukumnya adalah wajib. Tidak menutup aurat atau terbuka auratnya, tidak sah sholatnya. Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 31 menyebutkan kepada kita, ya, untuk betul-betul memakai pakaian yang bagus. Udhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya apa? Setiap kita melakukan ibadah, termasuk di dalamnya sholat, ada tawaf, ada i'tikaf, harus kita tutup auratnya. Hadis Aisyah memandu kepada kita, saudara sekalian, la yaqbulu sholata haidin illa bihimarin. Tidak sah sholat seseorang kecuali dengan penutup aurat. Bagi perempuan, di dalam tafsir Ibnu Katsir, misalnya surat An-Nur ayat 31 memandu kepada kita bahwa seluruh bagi perempuan, An-Nur ayat 31 menyebutkan wa kullil mu'minat yahdudna min absarina wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha.
awal yadribna ala juyubihinna dan seterusnya ila akhir ayat. Jumhur ulama mengatakan ma dhahara minha, yang dimaksud dengan yang biasa tampak seluruh anggota wanita adalah aurat kecuali yang biasa tampak, dan jumhur menyatakan yang biasa tampak itu adalah al-yadain wal wajh, dua tangan, ya dua telapak tangan dan wajah. Indah Ibnu Abbas wa Ibnu Umar itu adalah bukan aurat. Jadi aurat pun adalah seluruhnya wajib untuk ditutup kecuali adalah muka dan kedua telapak tangan. Begitu juga di dalam tafsir Ibnu Katsir. Saudara-saudara sekalian, misalnya di dalam sebuah riwayat Abu Dawud misalnya sebutkan al-jariyah idza hadat lam yaslu ayyura minha wajhaha aw yadayha ilal mabsuli. Jadi misalnya seorang perempuan apabila sudah haid maka tidak pantas atau tidak elok terlihat darinya wajah dan kedua tangannya sampai pergelangan kedua tangannya, jadi muka dan kedua telapak tangannya. Itu riwayat Abu Dawud misalnya. Di dalam sebuah riwayat yang lain juga disebutkan misalnya riwayat Abu Dawud dari Aisyah misalnya, ya Asma innal mar'ah idza balaghatil mahid lam yaslu ayyura minha ila hadha wa hadha wa asharil wajhi wa kaffaihi. Itu dalam riwayat Aisyah, sahabat Aisyah, sahabat dari Abu Dawud. Jadi wajah yang dan kedua telapak tangannya. Yang ketiga yang paling penting saudara sekalian, persiapannya adalah harus suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Dari najis yang tampak atau najis hisyah. Bila hendak mengerjakan sholat, kita harus memastikan bahwa badan, pakaian dan tempat sholat suci dari najis yang hisyah. Al-Mudaththir ayat 4 menjelaskan kepada kita. Begitu juga riwayat Jabir ya, dari riwayat Ahmad dan Jabir itu juga menyebutkan bahwa pakaian kita itu harus betul-betul bersih. Begitu juga dalam muttafaqun alaih Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa suci badan, suci pakaian merupakan keniscayaan yang wajib untuk dipersiapkan oleh kita semua. Ya, kemudian yang keempat, saudara sekalian, kalau tadi suci badan, pakaian dan tempat, pastikan dari yang keempat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya, saudara sekalian, hadas ini sebagai kejadian atau keadaan yang timbul baru. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang mananya adalah suatu keadaan yang dapat menghalangi keabsahan seseorang melakukan ibadah tertentu. Ya. Hadas itu ada dua macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil tentunya keluar ya, misalnya hadas kecil keluar dari dua jalan ya. Tidur yang nyenyak, mengusap memegang kemaluan, itu bagian dari hadas kecil. Hadas besar keluar mani ya, baik karena mimpi ataupun yang sengaja ataupun misalnya berhubungan suami istri, haid dan seterusnya itu. Maka harus suci. Jadi 4 persiapan inilah yang kemudian harus dipersiapkan agar ibadah sholat wajib kita itu benar-benar selesai. 4 persiapan itu yang pertama adalah 1, dia harus masuk waktu, yang kedua menutup aurat, yang ketiga suci badan, pakaian dan tempat, dan yang keempat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Barulah kemudian kita bisa secara sempurna mengerjakan ibadah sholat kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.